pakai baju kelihatan kurus bro. Kelihatan kurus, Kelihatan benar. kurus. Dia kalau pakai kaos tuh nggak kelihatan nge-gym, Nggak kelihatan gitu ya. yang nge-gym gimana gitu. Betul. Tapi kalau dibuka, Wah. ada bentuknya. Definisi ototnya tuh Ada gokil bentuknya. banget, ya. Gitu. Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Yes bro, kita ketemu lagi ya di Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Ngopi dulu bro. Guys, by the way hari ini kita nggak janjian ya pakai sweater warna abu. Mantap, beda merek doang. Beda merek aja, beda brand aja. Hari ini gue ke brand kompetitor dulu sekali-sekali. Karena nggak punya sweater dengan Band 3 strip. dengan brand Under Armour. So, boleh kita kerja sama lagi supaya gue bisa ambil mungkin mau promosi di Shopee, di Tokopedia ya seperti terakhir kali bisa. Iya, gue itu kayak gue dulu bro sekarang. Oh iya, kan udah. Oh iya. Oke, Anyway, next man ya. kita pakai baju sporty karena kita mau ngomongin soal olahraga juga kali ini ya. Kayak Ya. permasalahan pada banyak orang, udah latihan terus, nge-gym tapi barang nggak jadi-jadi, barang gitu-gitu aja, gitu ya kan. Udah nge-gym terus. Banyak banget yang ngalamin ini sih. Iya kan. Kayak di tempat gym tuh banyak yang randomly nanya udah gym berapa lama, gitu. Kok gue ngerasanya ngangkat beban segini-gini aja, gitu. Jadi banyak nih yang ngalamin ngerasa udah latihan nge-gym mungkin 3-4 bulan nggak ada perubahan, akhirnya stop. Itu banyak banget sih. Nah, kira-kira kenapa? Kok bisa begitu? Gitu. Nah, kita akan ngomongin di Ngopi Bro kali ini ya. Yes. Oke. Jadi Yang pertama mungkin kita, kalau menurut gue ya, kita harus tahu kita pengen badan yang kayak gimana. targetnya dulu nih. Targetnya dulu. Oke. Let's say misalnya kita dari gemuk mau kurus, atau yang kayak lu, misalnya yang tadinya kurus mau berisi. Oke. Gitu. Tapi menurut gua harus lebih spesifik. Apa tuh? Misalnya kayak, oke, gua mau badan kayak Cristiano Ronaldo. Wih, itu Atau- impian gue banget tuh. Atau gua mau punya badan kayak Hulk. Atau Hulk. ya, misalnya kayak The Rock gitu ya. Kayak The Rock. Itu kan Oke. itu kan berotot dua-duanya, tapi kan jenis ototnya beda. Ya. Ada yang lean, ada yang kayak bodybuilder. Ya, Ya kan? Ada yang lebih buff gitu. Bulky. bulky. Nah, itu kalau menurut gue tuh lebih harus spesifik dulu. Betul. Kalau gue udah tahu gue pengennya kayak Cristiano, Oke. kayak Ronaldo. Maksudnya pakai baju kelihatan kurus bro. Kelihatan kurus. Kelihatan Benar. kurus. Dia kalau pakai kaos tuh nggak kelihatan nge-gym, Nggak istilahnya kelihatan gitu ya. yang nge-gym gimana gitu. Betul. Tapi kalau dibuka, Wah. ada bentuknya. Definisi ototnya tuh Ada gokil bentuknya. banget, ya. Gitu. Ada Cuman gue bentuknya. emang nggak bisa sekering dia karena makanan dia kan makanannya Nah, beda. hambar kan. Kalau dia atlet, Dan hambar kan dan makanannya kan. makanannya luar biasa. Gue kalau baca tuh salad tiap hari. Temen-temennya nggak mau Dada bergaul sama ayam. dia kan? Temen-temennya nggak mau ke rumahnya guys. Jadi minumannya cuma air putih. Terus makanannya dada ayam, plain chicken, salad. Kalau katanya Petrus Evra tuh jadi Iya. ya begitulah, ada pengorbanan di balik badan yang bagusnya Cristiano Ronaldo. Iya, ya. kalau gue masih minum warna. Ya, ini masih- contohnya ya. kopi susu. Ada susu-susunya, kayak makan-makan junk food Ya. gitu ya. Well, Ya, but it's okay lah, karena lu bukan atlet anyway. iya. Tapi kira-kira gue pengennya kayak gitu. Pakai baju nggak kelihatan yang bulky, tapi kalau dibuka ya ada bentuknya. Ya, Kalau lu gimana? sama, gue juga. Gue Kayak lebih gitu. pengen yang lean, yang ya kalau misalnya pakai baju mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Meskipun sampai sekarang gue masih jauh sih ke arah sana. Karena ya gitulah, menurut gue paling susah itu memang ngatur pola makan, dan gue lagi sedikit menikmati masa-masa off lah. Tapi Ya, nanti ada waktunya gue niat lagi, baru lean lagi. Tapi ya itu poin pertama yang menurut gue sangat penting banget dan Ya. krusial gitu. Kalau kita nggak tahu targetnya apa, kayak gue pengen bisa kurus gitu. Ya kurus kayak gimana? Kurus. Ya gue juga dibilang gue kurus. Iya, Ya kan? betul. Gue Lu kurus. Gitu. Nah, kurusnya kayak gimana? Kayak gitu. Atau gue pengen naikin berat badan. Ya naikin berat badan yang kayak gimana? Berapa kilo? Ya. Kan? Jadi lebih spesifik ya Ya, targetnya. naikin berat badan di otot atau di lemak. Ya, Ya dan kan? sekarang kan juga di hampir semua gym lah punya timbangan yang kita bisa ngecek Ya. fat percentage, muscle dan lain-lain, dan dari situ kita bisa tentuin target kita, baru programnya seperti apa, latihannya seperti apa, pola makan, istirahat seperti apa, dan dari situ kita bisa punya plan yang jelas gitu ya. Jadi progresnya juga bisa jadi jelas guys. Ya. Oke, jadi pertama itu ya tadi ya, kita harus tahu kita mau punya bentuk badan kayak apa secara spesifik. Dan yang kedua, kita harus tahu juga nih jenis tubuh kita kayak apa, genetik kita kayak apa. Ya. Ya kalau gue suka bilang ekto, meso, dan endo. Ya, Gue ekto, lo? gue meso. Meso. Jadi ektomorf itu yang kurus, basically susah banget naik berat badan. Kalau yang meso yang tengah-tengah lah, gampang Tengah-tengah. naik, gampang turun. Cepet naik, gitu. cepet turun. Ya plus minus, semua Endo, tipe tubuh ada ya, plus minusnya. Endo yang dari gemuk.
Dari gemuk. Tapi ini bisa berubah. Bisa berubah, betul. Tergantung gimana pola latihan dan juga pola makan katanya ya, kalau gua nggak salah. Gue nggak ngerti cara kerja gimana, cuma gue merasa juga dulu yang gue susah banget gemuk, susah naik berat badan, tapi sekarang kalau misalnya gue push 2 minggu, gue fokus latihan dan makan yang benar, kayak ya gampang naik. Gampang naik, Gitu. which is good thing dong. Ya lebih oke lah gitu. Ya. Tapi perjuangannya dulu lumayan waktu masih totally acto gitu. Nah, gue juga setuju ya. Gue ngerasa di awal-awal gym, setahun 2 tahun pertama itu jauh lebih berat, J. Kayak gue ngerasa juga sama mungkin kayak kalian, ngangkat tiap hari latihan rutin, tapi progresnya itu lambat. Ya. Tapi setelah itu ketika udah jadi habit, udah bertahun-tahun, itu udah jadi fondasi gitu. Ya. Jadi lebih cepat untuk growing muscle buat kalian yang pengen atau pengen kurus juga jadi lebih cepat menurut gue. Iya, karena ketika kita udah lama ya, otot punya memori juga. Betul. Gitu. Jadi kayak di awal lebih susah, tapi ketika nanti ada satu titik di mana kayak kok perkembangannya nggak terlalu signifikan ya gitu. Itu kan biasa masa-masa boring itu kalau kita nggak bisa lewatin ya, biasa banyak yang nyerah di situ. Gitu. Iya, memang. Makanya kayak konsistensi itu penting banget. Betul, konsisten itu konsisten penting banget. Menurut Tapi gue paling penting. Back to basic ya, lu harus tahu goalsnya apa. Kalau kita konsisten tanpa tahu goals juga, ya kita mau latihan apa? Iya. Oh iya, banyak juga yang nanya nih, J. Apa tuh? Kira-kira kalau misalnya kita baru latihan tuh butuh personal trainer nggak sih? Kalau menurut gua sebagai seorang newbie, pakai aja. Pakai aja ya. Gue juga selalu menyarankan, apalagi terutama misalnya cewek ya, yang asing banget dengan angkat beban ke gym, misalnya olahraga. Takut gede ya, angkat beban. Takut gede, angkat beban, atau bingung nih alat cara pakainya gimana. Ya lebih baik kalian pakai personal trainer, let's say sebulan, 2 bulan, sampai kalian paham tiga semua bulan alat. lah, Iya, 3 minimal. bulan, paham semua alat, dan paham programnya, baru kalian bisa jalanin sendiri. Dulu Karena kalau gua misalnya pakai PT. awal, pakai PT. Gue dulu pakai PT, karena emang ya newbie kita bingung mau ngapain ke tempat gym, nggak ada ilmu juga gitu kan. Kalau pakai PT kan ya kita tinggal ikutin dia. Ya tapi kita pelajarin juga kan. Kalau misalnya saya yang bayar PT tiap bulan, pelajarin aja 3 bulan sampai setengah tahun lah. Menurut gue itu udah cukup oke gitu. Ya. Akan lebih cepat juga sih menurut gue. Iya, karena ada yang nge-push. Ya. Ada yang nge-push kalau pakai PT. Kalau nggak kan Males-malesan. apalagi sekarang ada zaman HP ya. Ya. Nggak susah fokus kan? Benar. Nah, gitu. Jadi pakai PT, which is menurut gue itu juga salah satu tips yang Membantu. Buat newbie sangat oke banget sih. Ya. Gue rekomen. Betul, gue juga rekomen di awal-awal, dan gue juga ngerasain J dulu awal-awal gue nge-gym, gue nggak pakai PT, progres itu lambat banget, banyak gerakan yang salah, jadi gue cuma modal YouTube dan nanya-nanya, itu nggak segampang itu guys, kayak alat-alat tertentu yang menurut gue ada yang nggak gampang gitu, untuk kita bisa fokus ke satu muscle itu, contoh back deh gitu, awal-awal gue susah banget pull up misalnya, akhirnya shoulder yang kena, banyak kena di tangan, jadi memang menurut gue PT itu lumayan penting ya di awal-awal. Soal cara ngambil nafas pun juga betul, sangat berpengaruh banget. Gitu, kapan kita ngambil nafas, kapan kita buang nafas gitu. Jadi emang biasanya kalau yang newbie banyak kesalahan di bagian itu, makanya itu yang buat progresnya makin lambat. Makanya juga kan kenapa kita suka ngomong kayak kalau angkat beban ya jangan, udah nggak usah adu cepet-cepetan atau kuat-kuatan atau banyak-banyakan repetisi sama temen lu gitu. Yang penting gerakannya formnya maksimal, benar. formnya bener. Itu lebih bagus daripada lu kuat-kuatan atau banyak-banyakan repetisi. Iya, betul. Gitu. Dan kalau dari tadi kan kita ngomongin soal gym, kita ngomongin soal angkat beban ya, Ji. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita tahu goalsnya apa, itu kita bisa tentuin kita mau olahraga apa sih. Pola latihan. Oh iya, pola latihan. Misalnya kalian cuma pengen turunin berat badan aja tanpa muscle, nggak usah ke gym nggak apa-apa. Kalian bisa badminton, sepak bola, semua yang kardio bisa. Diet. Diet ya. Diet wajib ya. Diet wajib. Kalau misalnya cuma pengen turunin berat badan, bisa tanpa harus angkat beban. Meskipun angkat beban juga kayaknya juga lebih efektif ya. Terus juga kalau misalnya mau, ya itu tadi ketika kita tahu body goals ya kita tahu apa nih bagian apa yang mau kita gedein, fokusin. Misalnya dulu bagian yang buat gue susah adalah bicep dan chest. Oke, itu lo yang susah ya? Gue susah. Oh, gue kebalikan berarti. Semua punya genetiknya masing-masing. Ya, beda-beda. Makanya jadi gue tahu pola latihan gue adalah gue seling-seling. Jadi misalnya dulu awal-awal ya, misalnya gue Senin chest. Biasanya tuh chest pasangannya sama tricep. Ya. Endingnya abs ya. And then dari Selasa gue selingin misalnya sama shoulder sama bicep. Rabu gue balik ke chest lagi. Kamis gue yang lain, Jumat gue ke chest lagi. Pokoknya dalam 1 minggu gue banyakin chest karena target gue itu susah di gue. Itu yang gue perbanyak. Shoulder gue gampang, lebih gampang jadi. Gitu. Jadi kalau udah tahu genetik kita apa, body goals kita kayak apa, itu lebih enak. Kita bisa nentuin schedule kita kayak gimana. Betul. Dan itu juga kita bisa tahu seiring berjalannya waktu. Makanya that's why trial and error. Iya, trial and error. Makanya that's why ya kalau gue selalu encourage orang-orang rutin latihan dulu selama minimal 1 tahun 2 tahun baru bisa lebih kelihatan progresnya. Karena banyak kan orang quit
misalnya 3 bulan, 6 bulan, biasa kan bulan Januari tuh. Wah, itu semua gym tuh resolusi. rame, semua datang Resolusi ke gym. bentar lagi nih, mau akhir tahun. Nyusun resolusi tahun depan, rutin gym 2023. Maret, April sudah mulai sepi tuh gym biasanya. Benar. Tapi itu juga di circle gue banyak contoh yang paling bagus. Gue punya sepupu ya, yang tiap tahun daftar gym tapi selalu jadi donatur aja gitu. Setelah 3 bulan, 4 bulan, akhirnya jadi males, off, nanti akhir tahun bayar lagi. Benar. Pertama, nggak jelas pengen punya target kayak apa. Iya. Kedua juga mungkin motivasinya. Motivasinya tuh harus jelas dan kuat. spesifik gitu. Iya. Karena kalau misalnya kayak, gue pengen naikin berat badan 10 kilo misalnya. Ya. Nanti ketika sudah sampai 10 kilo, mau apa lagi? Target udah kelar. Ya. Biasanya tuh loss lagi. Loss lagi, turun lagi. Gitu. Makanya kita mesti cari motivasi yang benar-benar spesifik dan kuat. Ya. Kalau gue pengen makan enak. Oke. Gampang dong buat lo. Makanya gue olahraga tiap hari. Oke. Karena biar kalau dibakar terus tiap hari karbo-karbo itu, gula-gula itu. Ya. Makanya orang-orang bilang kayak lu olahraga tiap hari gitu. Kayak juga sih. Karena gue pengen sekarang makan gue enak. juga kayak gitu. Iya. Selain makan enak ya, gue pengen punya badan yang bagus. Ya. Dan ya fit. Kan? Dan fit dan sehat. Jadi tujuan gue itu, ya otomatis itu tiap hari mau nggak mau gue lakukan. Dan akhirnya ketika gue paksa terus, akhirnya gue menikmati. Ketika kita udah sampai fase menikmati untuk nge-gym, itu enak banget bro. Ya. Nggak usah dipaksa, nggak usah disuruh. Itu malah kita nggak tenang kalau nggak nge-gym. Iya. Betul. Benar. Dan mungkin satu hal yang orang banyak lupa ya, banyak yang mungkin pengen gym karena punya body goals aja, padahal menurut gue banyak banget manfaat olahraga selain cuman body goals ya. Contoh di masa pandemi ini gue bener-bener bersyukur dan merasa beruntung karena gue sering olahraga, daya tahan tubuh jadi lebih baik dibanding orang-orang yang jarang berolahraga. Dan Jay pun mungkin kemarin pas sempat ngerasain kena COVID juga jauh lebih ringan dibanding yang recovery-nya lain. juga recovery-nya jauh lebih cepat. Gue lihat orang-orang yang rajin berolahraga jauh lebih susah sakit. Coba kalau gue tanya lu kapan terakhir masuk rumah sakit? Sebelum pandemi. Itu demam berdarah sih, kena nyamuk. Oh, demam berdarah. Kena nyamuk. Itu udah beberapa tahun yang lalu gitu. Kena nyamuk yang kecil. Iya, beberapa tahun yang lalu. Dan gue sendiri pun, gue udah lupa kapan gue terakhir di opnam gitu. Masuk rumah sakit, karena ya rutin berolahraga, daya tahan tubuh jauh lebih baik. Tapi olahraga, beneran olahraga yang nggak main HP nih. Iya, main tempat gym. Itu juga banyak yang nggak fokus, J. Misalnya di tempat gym gue lihat tuh banyak yang, ada yang main Mobile Legends. Iya, kalau nggak, gue bosen nih gitu. Gue nggak susah banget fokus gitu. Ya, tips lu apa deh? Ya gue mengakui handphone ini racun ya. Jadi kalau misalnya handphone kita taruh kayak angkat lihat ada notif ganggu kan. Ya. Kalau tips dari gue ditinggal aja. Kalau misalnya lo nggak bisa tinggal ya dibalikin begini. Ciu. Jadi kan kita nggak bisa lihat notifikasi. Kalau gue sih ini sangat membantu banget buat gue. Jadi ketika gue balikin gini, gue lebih fokus daripada gue begini. Oke. Kalau gue punya satu tips yang baru-baru ini gue nemuin gitu. Gue pakai smartwatch. Oke. Itu membantu gue untuk fokus karena di sana ketika kita aktifin mode olahraga, kita bisa lihat berapa kalori yang udah kita bakar. Oke. Let's say misalnya dalam 30 menit, setiap olahraga gue targetin gue bakar kalori lebih banyak. Jadi gue nggak punya waktu lagi tuh untuk main handphone. Tapi kan notifikasi masuk dong, ada chat atau apa? Masuk. Gak ganggu dong? Kalau gue nggak, karena gue ngejar gue pengen bakar kalori lebih banyak nih selama 30 menit gitu. Kalau misalnya gue main handphone dan heart rate gue turun, itu kalori gue lebih sedikit. Itu membantu gue sih, dan semoga ya bisa membantu kalian. Ya, mungkin kalau lo sekarang sih gue udah enggak sih, karena lagu di tempat gym gue enak sekarang. Kalau dulu gue suka pakai headphone, kalau enggak ya earphone. Ya, gue masih pakai sih sampai sekarang. Lagu-lagu yang bikin kita semangat gitu. Ya. Bukan lagu-lagu yang melo-melo ya. Iya, itu sih lebih membantu ke membangun mood kali ya. Membangun mood. Benar. Sebelum olahraga, biasa waktu pemanasan udah setel lagu favorit tuh, jadi lebih semangat gitu. Terus pemanasan juga penting, karena kalau misalnya gua nggak pemanasan, badan belum siap, itu kadang-kadang suka bikin malas, apalagi kalau tempat gym kita dingin. Dingin dan lagunya enak. Ya. Badan nggak panas jadi kayak malas-malasan. Benar. Makanya pemanasan itu penting banget. Terus kalau misalnya bisa, kalau mau, minum kopi dulu sebelumnya. Gue setuju. Gue gitu. Kalau minum americano, americano. Ice, wah itu sih fokusnya menurut gue lumayan berbeda sih. Setengah atau 1 jam sebelum lah. Iya, 1 jam sebelum kafein. Buat nambah energi juga, fokus juga. Saran gue sih kopi hitam pakai es. Jangan pakai gula. Iya, jangan pakai gula. Itu nendang banget sih kalau menurut gue. Kalau enggak ya mau pakai pre-workout juga bisa. Antara pre-workout atau kopi lah bisa.
Ya cuman kalau pre-workout tuh mungkin kalau gue ada minus poinnya adalah ada beberapa yang bikin ketergantungan ya. Ketika Oke. kita nggak pakai jadi males. Gue sih nggak pakai. Lu Jadi nggak gue pakai? pernah Iya. pakai, cuman kayak gue ngerasa kurang nyaman aja. Maksudnya Oke. gue lebih suka kopi sih. Ya, gue juga pernah pakai dan gue ngerasain itu ketika gue nggak pakai pre-workout, power gue jadi nggak seperti biasanya. Jadi ada Oke, ketergantungan. Jadi ketergantungan. ya that's why gue lebih prefer coffee sekarang. Ya, jadi ya itulah itu cara-caranya. And then juga ada tips lain nggak ya? Tadi Punya gua partner lagi tuh mikir. menurut lu penting nggak? Tergantung, kalau partnernya serius, tandemnya serius dan satu level ya, itu enak. Misalnya kita nih, angkatan kita sama nih, Oh, ya mirip. kan kurang-kurang mirip lah. Ya kita bisa bareng, terus setiap set ganti-gantian dan ganti-gantian ngebantu juga ngejagain. Enak, tapi kalau misalnya partner kita nggak seimbang, misalnya lu lebih berat daripada Jomplang. gua, jadinya kan nggak enak kan, Ya. gitu. Kalau gue kesulitan cari partner karena mungkin gue yakin lu juga karena waktu, J. Kita latihan di waktu-waktu yang orang-orang misalnya lagi kerja gitu, karena kita lebih Benar. Itu fleksibel. privilege lah. Iya, karena kita lebih fleksibel, jadi teman-teman kita lagi kerja, kita lagi nge-gym Iya, gitu, iya. jadi nggak ketemu waktunya. Benar. Dan kebetulan J juga tempat gymnya beda sama Lokasi gue kita sekarang juga ya. jauh. Iya, lokasi kita juga jauh, jadi lumayan kesulitan. Tapi gue ngerasa ketika gue punya Ah. partner, gue sempat punya partner, itu lebih enak ya. Ya. Kita bisa angkat lebih berat gitu. Ada yang bantuin gitu. Ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian ngantor, jam pulang sama, jam latihan sama, kalian bisa cari partner yang bisa memotivasi juga sih. Kayak dulu kita lah, waktu gua masih full modeling zaman Ya. dulu kayak sama Nico, Sama teman-teman Nico, kita, iya, itu kita angkatan sering kita nge-gym kan bareng. sama semua. Iya, ya kan? Jadi iya. dan kita kerjanya bareng, jadi waktu nunggu mau show malam atau sore kita Nge-gym nge-gym bareng. bareng. Dan itu enak tuh tandemannya Ya. rata semua gitu. Benar, Ya. benar. Itu ya Sangat membantu, itu sangat membantu. Betul. Ya kalau misalnya kita lagi males, kita ngeliat dia semangat, wih, gua nggak boleh kalah dong. Iya, benar. Kayak gitu. Benar. Tapi kalau tandemnya main Mobile Legends juga ya berat ya. Iya kan? Jadi ya harus fokus guys, dan memang gua akuin awal-awal tuh berat banget. Dari misalnya Nggak, awal menurut gua lebih gampang karena biasanya kalau misalnya karena biasa di awal badan kita kaget, itu biasanya perubahan-perubahan agak berasa lebih cepat. Oke. Tapi nanti udah 1-2 bulan tuh mulai merasa stuck. ya 2-3 bulan awal lah. Menurut Masih gua ada excitementnya masih oke. Iya. Setelah itu, ya 1 tahun pertama kalau misalnya kalian bisa rutin, biasanya kalian langsung jadi gym addict. oh gue tahu, jangan kebanyakan ngaca. Kebanyakan ngaca, oke. Kita tiap hari ngaca, ya perubahan badan kan nggak mungkin signifikan kan. Jadi kalau ngaca 2 minggu sekali aja ya. Maksudnya ngaca yang benar-benar memperhatikan badan kita. Iya, iya. Gitu. Benar, Kalau benar, kebanyakan ngaca biasanya juga kita merasa frustasi kok nggak ada perubahan. Yes. Kayak gitu. Benar, dan gue juga sekarang udah jarang banget sih ngetes pakai timbangan itu ya, karena ya memang udah jadi kebiasaan dan gue udah nggak terlalu ngelihat berapa fat gue segala macam, karena tujuan gue olahraga sekarang bukan cuma buat itu aja, tapi ya lebih ke arah fit tadi ya. Ya, ya. Dan ya buat kalian yang awal-awal baru mulai, kalau misalnya kalian punya target, timbangan itu menurut gue bisa membantu kalian sih. Data-data itu misalnya, oh ternyata meskipun gue lihat di kaca nggak ada perubahan, ternyata dalam 2 minggu fat gue udah turun 3% nih. Ya, Itu bisa memotivasi kalian juga gitu. Ya, Ternyata ya. gue kerja keras ada hasilnya. Karena awal-awal gue sempat ngalamin udah latihan, jaga makan, tapi kok perut gue segini-gini aja gitu. Tapi ternyata ketika gue coba tes, oh ternyata ada perubahan meskipun mungkin sedikit gitu. Ya. Oke, jadi itu ya kalau kita rangkum lagi sedikit gimana kalau misalnya buat kalian yang merasa udah gym tapi nggak ada perubahan ya. Pertama tadi tahu dulu bentuk body goals yang kita mau Ya, secara spesifik betul. apa. Dan yang kedua cari tahu badan kalian tuh jenisnya genetiknya apa, ekto, meso atau endo. And then ketika kalian udah tahu, kalian bisa tentukan pola latihan ya, Jadwal latihan juga. bikin jadwal latihan kayak gue tadi Senin apa, Selasa apa, dulu gue Ya. ada awal-awal kayak gitu. Itu trial and error, jadi bisa curi punya influencer kan suka ngasih kan influencer. Sekarang udah banyak Coba-cobain banget. aja gitu. Nanti pilih yang cocok yang mana, kalian combine itu jadi resep buat kalian sendiri. And then jangan lupakan latihan, rest dan makanan. 3 Ya. ini penting. Paling penting. Latihan, rest, makanan paling Ya, penting. kurang 1 aja itu udah susah banget untuk pertumbuhan Latihan, badan makan kalian. bagus tapi bergadang susah. Susah banget. Ya. And then Gue abis sempat itu- ngalamin juga sih, latihan, makan oke, tapi misalnya malam party minum alkohol, susah lah. begadang, Gula. ya Lu gitu-gitu alkohol, aja gulanya udah kenceng, badannya. bro. Iya betul. Ya, habis itu fokus latihan ya 1 jam 1,5 jam I think it's enough Ya cukup. ya, tapi Lebih harus dari fokus cukup sih. latihannya. Menurut gue 45 menit pun cukup sih. Oh. Kalau intens, Menurut lu seminggu berapa kali latihan? minimal 4 kali sih menurut gue, minimal. Ya. Lebih dari itu lebih bagus. Menurut gua minimal 7 kali. Itu bukan minimal, itu maksimal gitu kayaknya. Kalau gua setiap hari harus olahraga, Setiap tapi hari nggak olahraga. apa 4 kali. Jadi lu nggak ada rest day ya?
Kalau jadi gini, rest day gue tetap nge-gym tapi nge-gym Ringan. nyantai. Oke. Nge-gym nyantai. Itu rest day. Nge-gym Oke. sambil main HP. Oke, itu Tapi rest tetap day. ngangkat, itu rest day gue. Oke. Kalau lagi fokus ya HP jarang gue pegang. Kalau rest day biasanya gue nggak keringetan karena dingin, banyakan duduk. Tapi kalau misalnya gue fokus serius tuh biasanya keringetan. Kayak gitu. Tapi sometimes kan kalau misalnya kita punya kerjaan yang seharian itu juga bisa jadi rest day kita ya. Ya, Pas banget kita punya kerjaan dari pagi syuting misalnya sampai malam kita nggak bisa nge-gym, yaudah kita sesuaiin jadwal latihan kita supaya hari itu kita bisa istirahat. Iya, mungkin Gitu biar sih. nggak bosan juga kan. Gue kadang-kadang kayak nanti kita mau main bola Iya. gitu, kalau nggak badminton. Kayak kalau gue udah cardio, gue nggak gym Oke. gitu. Jadi ya itu variasi biar nggak Variasi bosan. latihan, benar banget. Gitu. Ya jadi semangat yang memang prosesnya lama, ya nggak gampang. Gue juga dulu setengah tahunan baru mulai berasa ada perubahan-perubahan, tapi untuk mencapai yang gue pengen ya setahun setengah 2 tahun tuh baru mulai kayak oke, ini yang gue mau nih, Ya. mulai kecapai nih gitu. Jadi nggak ada yang 2 bulan 3 bulan langsung jadi. Iya, nggak ada yang instan. Dulu gue pikir Nggak ada yang instan. 3 bulan kan banyak tuh ya yang di YouTube. 3 bulan six pack dalam waktu 2 minggu. Itu clickbait ya. Six pack dalam waktu Itu 1 clickbait bulan. ya. Gitu ya. Setelah gue coba mana six packnya gitu. Nggak ada yang instan guys. Harus rutin dalam jangka waktu yang cukup. Ya, nanti kalau kalian mau nanya-nanya atau kita mau bahas apa, silahkan tanya tulis di komen bawah, nanti siapa tahu bisa kita bahas di Ya. Ngopi Bro berikutnya. Thank you guys for watching. We'll see you on the next video. Ya. Ngopi dulu bro. Ngopi dulu bro.